Selamat datang lagi di channel aku, Ayu Aryani. Kali ini aku bakalan membahas seputar dunia perkonten kreatoran. Jujur sebenarnya yang aku lihat selama ini banyak sekali para konten kreator itu yang mereka itu memfokuskan video mereka itu di aplikasi TikTok. Karena emang pada dasarnya sekarang itu orang-orang lebih banyak menggunakan atau memakai aplikasi TikTok, lebih banyak orang scroll berjam-jam di sana dibandingkan aplikasi-aplikasi lain. Tapi sejujurnya buat kalian para konten kreator yang susah untuk naik, susah untuk mendapatkan viewers yang banyak, aku tuh saranin banget kalian itu jangan main TikTok atau jangan jadi konten kreator TikTok dulu. Karena apa? Karena persaingan di TikTok itu bener-bener gila banget. Untuk mendapatkan jangankan 1000 followers ya, 100 followers itu susahnya minta ampun ya. Dan gak cuma itu, viewersnya pun bener-bener susah banget untuk naik ke 1000. Ke 1000 aja tuh udah susah, ke 100 itu udah mentok-mentok dah untuk kalian yang mungkin udah rajin upload, udah rajin share-share video, tapi tetap segitu karena saking susahnya. Maka dari itu aku saranin kalian itu untuk fokus di aplikasi kayak Facebook atau di YouTube, karena kedua sosial media ini tuh dia nge-up video kita itu lebih cepat. Misalnya nih di Facebook kita itu bisa lebih gampang untuk men-share video-video kita itu di grup-grup grup-grup yang ada di Facebook. Misalnya aku bikin konten seputar driver ojol, aku itu bisa nge-share video aku tuh ke grup-grup driver ojol di Facebook itu kan banyak banget. Nah, aku bisa share-share ke sana yang memungkinkan aku untuk mendapatkan viewers dari sana. Kalau di YouTube itu emang sekarang itu lebih ke up juga untuk konten-konten yang konsisten. Jadi kalau kalian konsisten untuk bikin konten, itu lebih cepat untuk di up di Facebook atau di YouTube dibandingkan di TikTok. Aku nggak tahu kenapa, tapi selama beberapa waktu ini yang aku lihat, konten di TikTok itu cenderung lebih fokus ke kreator-kreator lama atau mungkin kreator-kreator yang beriklan. Jadi kalau kalian itu kreator baru, belum punya followers kalian masih sedikit, atau mungkin kalian itu bertujuan untuk jadi affiliate di TikTok, lebih baik kalian itu tahan dulu, jangan ke sana, mending fokus di FB atau di YouTube. Karena apa? Karena lebih stabil aja dibandingkan dengan di TikTok. Kita juga nggak tahu ya, algoritma TikTok itu kan setiap tahun itu berubah. Siapa tahu tahun depan itu lebih baik lagi, barulah kalian upload konten di TikTok. Kalian itu bisa lihat sendiri di TikTok ya. Kalian itu coba scroll TikTok dan lihat konten kreator mana yang paling sering FYP di TikTok kalian. Nah, coba kalian itu lihat, mereka itu pasti cenderung adalah tiktokers lama yang sudah punya followers sampai ribuan, sampai jutaan, sampai ratusan. Nah, kalau kalian sumpah memulai dari nol, tanpa pengalaman, tanpa tahu kalian itu mau bikin konten apa, intinya mau bikin konten nggak tahu niche-nya apa, nggak tahu target marketnya siapa, nggak tahu hobi kalian apa, kebiasaan kalian apa, yang penting bikin konten dulu biar FYP masalah belakangan, itu adalah salah ya. Kalau kalian itu mau bikin konten dan memutuskan untuk menjadi seorang konten kreator, hal yang harus kalian lakukan adalah tahu kalian itu siapa, kalian itu mau jadi apa, kalian itu mau bikin konten yang seperti apa. Jadi kalian itu udah tahu target market kalian itu siapa orang yang bakalan nonton video kalian. Kalau kalian lihat ada beberapa video yang mungkin FYP tapi kontennya itu aneh, nah itu biasanya FYP-nya cuma 1, sisanya udah stuck balik lagi ke 10 viewers, 100 viewers gitu. Mentok-mentok 1000, 2000 viewers itu mungkin setahun sekali. Jadi buat kalian yang pengen jadi konten kreator, aku saranin banget mainnya itu ya FB, YouTube. Karena apa? Karena di FB itu bukan lebih gampang sih, maksudnya peluangnya itu dibandingkan TikTok. Karena TikTok itu dia itu nggak ada video berbayar.
nggak ada kalian itu nge-share video dibayar. Kalau di TikTok kan kalian misalnya udah monet ya, udah monet di targetnya itu, kalian itu kan berpeluang untuk mendapatkan uang dari video yang kalian buat. Begitupun juga di YouTube Short. Tapi kalau di TikTok itu enggak, kalian itu mau bikin video sebanyak-banyaknya, kalian nggak akan dapat uang kecuali kalian itu ikut affiliate, pakai keranjang kuning, atau ikut program-program yang emang udah disediakan oleh TikTok kayak TikTok Go, terus bekerja sama artis-artis, atau mungkin live streaming dapat gift. Itu uang-uang dari TikTok itu di sana. Selain daripada itu nggak ada uangnya gitu. Jadi buat kalian yang berpikir kalau di TikTok itu duitnya banyak, itu nggak, kecuali kalian itu adalah konten kreator lama yang followersnya udah ribuan, udah jutaan, yang penjualannya udah meningkat, yang setiap live yang nonton sampai 10.000, itu mungkin. Tapi kalau masih baru-baru, masih merangkak, mending jangan dulu, aku bilang ya, jangan dulu, biar kalian itu nggak buang-buang waktu di TikTok. Udah setahun ngonten tapi kok malah nggak ada apa-apa ya, nggak ada hasilnya. Karena memang sekarang banyak banget orang-orang yang menawarkan cara ini pasti dijamin viewers kalian bakalan naik, followers kalian tuh bakalan naik. Padahal pada kenyataannya itu kembali lagi ke konten kalian. Kalau konten kalian itu tidak bermanfaat, siapa coba yang menonton? Bikin konten jalan-jalan pakai HP Android, resolusi rendah, kalian kirim ke TikTok, otomatis resolusinya turun, video kalian video kalian itu nggak jelas dan buram-buram, orang males nontonnya gitu. Beda halnya dengan konten kreator bikin video jalan-jalan pakai handphone yang HD, resolusi tinggi, diupload ke TikTok, jadinya orang seneng lihat, wih videonya bagus nih, gambarnya bagus, pemandangannya juga bagus. Tapi kalau kalian masih pakai HP yang resolusi rendah, mending kalian itu mainnya Facebook atau YouTube. Kalau di TikTok, bikinlah konten yang bermanfaat, yang membuat orang itu penasaran dan perlu sama konten kalian. Kalau nggak perlu ya ngapain? Kalian bukan artis, aku juga bukan artis. Orang ngapain nonton orang yang nggak mereka kenal? Karena sejatinya orang-orang itu akan menonton sesuatu hal yang menurut mereka menarik, menurut mereka perlu untuk mereka tonton, sama perlu untuk mereka lihat. Kalau kalian itu merasa konten kalian itu udah kontennya bagus nih, udah cocok juga, udah sesuai kayaknya sama niche market, apalagi aku lihat banyak konten kreator besar yang bikin video seperti ini, dan kalian ikuti bikin video kayak gitu, belum tentu FYP ya. Karena apa? Karena algoritma TikTok itu setiap tahun berbeda. Kalau ada konten kreator besar yang bikin video jalan-jalan, terus melihat pemandangan, ngobrol, makan enak di warung sate gitu misalnya, dan kalian ikutin bikin video makan enak di warung sate, gak ada yang nonton. Karena apa? Karena mereka itu udah dari awal-awal TikTok, mereka tuh udah bikin konten kayak gitu. Orang-orang yang belum kepikiran jadi konten kreator, mereka udah kepikiran tuh bikin konten kayak gitu. Makanya lambat laun konten mereka jadi viral dan FYP. Setelah mereka menampung nih basis viewers mereka itu tanpa perlu bikin konten yang niche market pun orang bakal nonton, karena followers mereka udah ratusan, udah jutaan. Sedangkan kalian yang followersnya masih merangkak, masih 100, 200, bikin konten yang sama, ya nggak bakalan bisa FYP. Maka dari itu aku nyaranin banget, mendingan coba beralih ke FB Pro. Karena apa? Kalau FB Pro itu emang sekarang juga susah untuk monetnya. Kalau dulu mungkin gampang, kalau sekarang monetnya susah. Aku aja ya nggak tahu udah monet apa belum. Tapi yang jelas di sana untuk FYP lebih gampang, karena kan ada grup, kalian bisa nge-share ke orang-orang terdekat kalian, ke grup-grup sana, jangkauannya lebih luas. Kalau di TikTok, kalian itu hanya mengandalkan algoritma, mengandalkan
boost atau apan dari TikTok biar FYP. Kalau nggak gitu ya nggak bakalan naik-naik akun kalian. Balik lagi, dari semuanya itu kuncinya itu adalah pertama sabar, kedua konsisten, ketiga buatlah konten yang sesuai dengan needs market kalian. Contohnya kayak tadi, kalau misalnya kalian itu ojol kayak aku, bikinlah konten driver ojol. Misalnya dapat orderan ini nganter ke gini, ternyata fiktif, customer gak bisa dihubungi, bikin konten seperti itu. Tapi misalnya kalau kalian itu adalah seorang orang yang suka mancing, misalnya kan videoin tuh mancing tuh, hari ini mancing di sungai ini gitu, ternyata udah 3 jam mancing gak dapet ikan sama sekali, pulang-pulang malah kena omel sama istri, misalnya kayak gitu ya kontennya. Jadi orang-orang bakal lihat, wah kemarin aku juga mancing nih, sama juga modelan kayak dia nggak dapet ikan tapi malah kena omel istri. Jadi orang bakal komentar dan nge-share video kalian. Dari sanalah kalian bikin konten yang sama terus tapi dengan kata-kata yang berbeda, dengan background yang berbeda mungkin, tapi temanya sama, mancing itu.